Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan suatu kesempatan untuk melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah, terkhusus di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk berpuasa, lalu kita menambahkan dengan amaliyah sunnah lainnya. Semoga segenap ibadah kita tersebut tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat jemaah Masjid Al-Munawwarah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Tujuan hidup kita di dunia ternyata tidak hanya sekedar untuk mencari pahala, akan tetapi lebih daripada itu kita ini juga harus mengingat terhadap dosa yang pernah kita perbuat. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga dipindahkan ke bumi itu disebabkan karena ada suatu pelanggaran. Maka awalnya pindah Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi ini dengan membawa sebuah kesalahan ataupun pelanggaran yang dibuat oleh Nabi Adam. Maka tentu ini berasal dari tujuan Allah menciptakan manusia yang memiliki suatu sifat al-khata' wan nisyan, yaitu selalu berbuat salah dan selalu lupa. Namun setiap kesalahan manusia tersebut ternyata lebih besar pula ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk memperoleh ampunan tersebut? Ternyata tidak cukup hanya dengan mengucapkan istighfar saja. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 135 agar kita mendapatkan ampunan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan taubat yang kita lakukan ini menjadi taubat yang sebenar-benarnya ataupun yang kita kenal dengan nama taubatan nasuha. Bagaimana caranya? Allah menyampaikan dalam ayat tersebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, dan apabila manusia telah terlanjur berbuat fahisyah atau menzolimi dirinya sendiri. Di sini para ahli tafsir
menyampaikan dengan dua kesalahan yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama adalah fahisyah, suatu kekejian, selalu dikaitkan dengan zina dan lain-lain. Yang kedua, au dzalamu anfusahum, ataupun menzolimi dirinya sendiri. Sebahagian ahli tafsir mengungkapkan bahwa fahisyah ini adalah dosa yang besar, sementara zalamu anfusahum ataupun menzolimi dirinya sendiri itu adalah dosa-dosa yang kecil. Maka di sini Allah menyampaikan bagi seseorang yang telah terlanjur berbuat kesalahan dari fahisyah ataupun menzolimi dirinya sendiri yang mencakup dosa yang besar atas pribadi, kemudian setiap dosa-dosa yang kecil. Zakarullah, kemudian orang tersebut mengingat Allah, baik itu dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Dia selalu mengucapkan kalimat zikir ataupun dia selalu mengucapkan zikirnya dalam hati tersebut, dan memang tidak dikosongkan dari mengingat Allah. Maka yang pertama, orang yang selalu berzikir dan orang yang selalu mengingat Allah, salah satu cara ataupun jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Namun apakah cukup hanya berzikir kepada Allah? Ternyata tidak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sampaikan fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian setiap orang yang telah melakukan zikrullah tersebut, agar dosanya itu diampuni oleh Allah, mereka itu tak lupa untuk beristighfar atas dosa-dosa yang pernah mereka perbuat. Untuk apa kita beristighfar? Untuk apa kita melakukan hal tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar mengingat setiap dosa yang pernah kita lakukan. Tidak sekedar hanya ya Allah ampuni dosa saya, lalu kita tidak mengingat apa dosa yang pernah kita perbuat. Ya Allah maafkan kesalahan saya, sementara kita tidak tahu dan tidak menentukan apa kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Maka selain daripada kita berzikir kepada Allah, beristighfar kita kepada Allah, mengingat apa dosa yang pernah kita lakukan, apa dosa yang pernah kita perbuat, maka pada saat itu menjadi suatu pemicu buat kita agar kita dapat menghindarkan diri kita dari ancaman Allah Subhanahu wa taala pada kalimat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana cara kita menjaganya? Tidak lain yaitu dengan mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Lalu apakah cukup hanya sekedar kita melakukan zikrullah, kemudian kita banyak beristighfar kepada Allah, lalu itu sudah dikatakan sebagai taubatan nasuha? Tentu jawabannya belum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebelum menyampaikan syarat yang ketiga, Allah bertanya. Apa yang Allah tanyakan? Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Apakah ada yang mampu mengampuni dosa selain daripada Allah? Ini pertanyaan Allah kepada kita, dan kita pun semestinya bertanya kepada diri kita. Apakah ada yang mampu mengampuni dosa selain daripada Allah? Tentu jawaban kita tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosa selain daripada Allah. Siapapun makhluknya, siapapun manusianya, siapapun orangnya, tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosa selain Allah. Berarti harapan untuk mendapatkan ampunan itu tidak kepada manusia, tidak kepada makhluk, tidak kepada benda, dan tidak pula di tempat-tempat yang lain. Lalu kalau kita sudah mengetahui bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang mampu untuk mengampuni dosa tersebut, lalu apa kata Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan diteruskan lagi setelah engkau mengetahui perbuatan jahat yang kau perbuat,
kemudian pada saat itu engkau sadar, lalu engkau zikrullah, maka pada saat itu jangan diteruskan lagi, jangan diulangi lagi perbuatan jahat tersebut, karena engkau mengetahui itu adalah perbuatan yang tercela. Satu ayat ini Allah menyampaikan dan menunjukkan bagaimana cara kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Padahal kita ingat bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Sampai-sampai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Jibril yang pada saat itu Fir'aun telah 70 kali meminta kepada Nabi Musa agar menolongnya, agar memaafkannya ketika mau tenggelam di Laut Merah. Fir'aun sebanyak 70 kali meminta kepada Musa untuk ditolong, meminta ampun kepada Nabi Musa. Namun apa jawaban Allah? Wahai Musa, Fir'aun dia meminta tolong dan mohon ampun kepadamu, maka tak ada yang mau menolongnya, enggak ada yang mau mengampuninya. Andai kata dia meminta kepadaku, kata Allah, maka pasti aku akan menolongnya dan aku pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Seburuk-buruknya Fir'aun, kalau dia meminta ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan mengampuninya. Namun apa kata Jibril? Jibril alaihi salam khawatir bahwa Fir'aun akan meminta ampun pula kepada Allah pada saat itu. Lalu Jibril masuk ke dalam kedasaran Laut Merah tersebut, mengambil tanah yang berada di dasar Laut Merah, kemudian pada saat itu menyumbat dan menyumpal mulutnya Fir'aun agar jangan sampai dia mengucapkan istighfar dan minta ampun kepada Allah. Maka oleh sebab itu, kalaupun saking banyaknya kesalahan manusia, kesalahan kita, yang benci kepada kita bukan hanya sekedar manusia. Allah enggak pernah benci kepada hambanya, tapi yang benci kepada kita salah satunya adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengetahui perbuatan dosa yang kita perbuat. Namun kita mohon ampun kepada Allah, jangan pernah putus asa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita, dijadikan taubat kita tersebut menjadi taubatan nasuha. Terkhusus di bulan Ramadan ini kita banyak memohon ampun dan kita melewati Ramadan ini dengan penuh penyesalan. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang yang Idul Fitri, kembali dalam keadaan fitrah, bersih, suci, tanpa dosa hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Fastaghfirul khairat, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.